Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 4E Teknik Informatika dengan NPM 233510325. Di sini saya akan membahas tentang framework Vue.js yang kedua, part 2, lanjutan dari video kemarin. Dan pokok pembahasan saya kali ini ialah list rendering, ada computed properties, ada watchers, dan template wrap, dan lifecycle hook. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu list rendering. Nah, di sini kita dapat menggunakan perintah v-for, yaitu perintah tersebut untuk membuat daftar item berdasarkan array dan objek. Iterasi pada array objek ini memungkinkan kita untuk membuat elemen-elemen secara dinamis berdasarkan data yang diberikan. Seperti itu. Jadi, list rendering ini bisa dibilang seperti kita memberikan list pada sebuah program yang ingin kita tampilkan. Kita memberikan sebuah list, baik itu berdasarkan array ataupun objek yang akan kita berikan list tersebut. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh programnya, yang dimana di situ kita membuat sebuah program yang dimana ada ID dan ada teksnya, baik itu len HTML, len JavaScript, len Vue seperti itu, dan memiliki fungsi di sana. Kita langsung saja ke dalam codingannya. Nah, seperti biasa, pertama kita membuat sebuah file terlebih dahulu di sini dengan nama itu saya kasih nama adalah list.view. Nah, di dalam file ini kita isi sebuah program, yaitu program list rendering list, yang dimana programnya itu pertama kita beri script terlebih dahulu, setup, dan biasa, terus selain script juga kita kasih ya template. Nah, ini dia, kita kasih dia template. Nah, pertama itu yang kita lakukan, ya kita mengimpor ref terlebih dahulu supaya sebuah program ini menjadi reaktif seperti biasa. Terus kita deklarasikan sebuah variabel yang dimana ID itu dimulai dengan ID deh. Kita bikin ke langsung kasusnya itu npm. Kita mulai dari npm sama dengan 0. Nah, dari sampel kasusnya. Terus setelah itu kita mendeklarasikan npm dari mahasiswa. Kita mendeklarasikan juga itu ialah variabel const new to do. Nah, bagaimana berisikan variabel kosong yang to-nya. Terus selanjutnya kita mendeklarasikan lagi const to do's wrap. Nah, ini seperti ini, namun di dalamnya kita isi array. Seperti biasa, array-nya berupa npm titik, terus mulai dari satu, misalnya satu, dan seterusnya. Itu kita menggunakan npm plus seperti itu. Nah, ini sudah ada nih untuk rekomendasi dari Casper-nya. Semua kita ada perubahan sedikit, yaitu kita kasih nama contohnya begini, itu. Terus kita tutup. Ini lagi ada npm lagi, npm plus sebentar, npm sorry, npm titik dua, ada penyebab seperti ini ya, ini ya, npm titik dua, npm plus itu tandanya kita akan mengincrementkan sebuah npm-nya. Teks ini sudah susi. Nah, ini ada beberapa variabel, sebuah variabel maksudnya sebuah array yang telah kita buat dengan npm plus teks Budi, Susi, Agus, Dewi, dan Dian. Nah,
itu merupakan sebuah list yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah function yang dimana function ini bisa menambah ketika kita menginput sebuah teks ataupun kita menginput sebuah nama orang, maka akan masuk ke dalam program kita, yaitu dengan const add to do. Nah, seperti ini. Cuma di sini saya memakai fungsi yang biasa saja, tidak menggunakan fungsi arrow seperti ini. Terus ini. Nah, di mana di situ kita mendeklarasikan sebuah variabel tulus, kita panggil variabel tulus, terus kita ini value push, value kita push datanya, yang dimana ini kita menambahkan sebuah npm, yaitu dari npm++ dan text new to do value. Nah, ini kita enterkan saja. Ini juga sebentar. Ini kita tab. Nah, kita menambahkan yaitu npm dan npm++ supaya nilai bertambah. Terus selanjutnya kita menambahkan teks kepada nilai ataupun inputan. Ketika kita menambahkan teks, maka akan bertambah di dalam program kita. Terus selanjutnya kita deklarasikan lagi new to do-nya menjadi kosong seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita membuat sebuah function baru lagi. Ini harusnya function. Bukan ada function. Nah, kita memberikan function. Oke, itu sampai di lanjut. Setelah itu, kita buat sebuah function untuk menghapus eh, teks ataupun menghapus inputan yang telah kita buat. Nah, ini sudah seperti ini, cuma ini kita akan hapus programnya. Itu ini kita pakai dulu. Terus tulus value-nya kita biarkan, namun di bagian ini kita panggil tulus values. Nah, ini yang filter cp. Bentar, saya ingin buat seperti ini, tapi ada bagian yang harus saya targetkan, yang dimana cp ini saya target, cp di target seperti ini. Nah, jadi supaya tidak ambigu seperti itu. Ini sudah siap dan sudah selesai untuk kita deklarasikan variabel tulus yang berisi dari array berupa data-data. Terus kita ada dua function, yang dimana function yang pertama berfungsi untuk menghapus data jika di situ ada npm dan ada teks yang kita masukkan dari value-nya. Selanjutnya itu ada function remove to do yang berfungsi untuk menghapus function tersebut. Next, selanjutnya itu kita ke dalam template. Di sini kita akan menambah program, yaitu kita mulai dari pertama form. Nah, form. Tapi di sini saya tidak menggunakan action, tapi formnya kita pakai add submit ketika user mengsubmit. Nah, seperti ini. Present. Nah, nanti ketika dia submit, formnya tersebut akan ke fungsi to-do-nya tadi, menambah fungsi to-do, yaitu ketika di submit, klik tombol submit-nya, maka data tersebut akan tersimpan seperti itu. Terus selanjutnya, di bagian sini, kita panggil input untuk menginput datanya, yang dimana kita menggunakan vModel. Ini kita tidak menggunakan, tapi vModel. Nah, dengan kita panggil yaitu new to do, nilai dari ini
ketika kita input nanti kan npm terpanggil, terus new to the value mulai baru dari new to do juga terpanggil seperti itu. Kita tampung dia. Terus setelah itu di bagian sudah sebentar di model, terus new to do, terus setelah new to do kita require 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 placeholder. Nah, dimana kita ini cuman kata-kata itu untuk home kita nanti to do, dan setelah ini tambahkan sebuah button yang dimana button itu berisi tambahkan nilai seperti itu. Tambah deh, tambah. Nah, di button itu ada tambah, terus di sini kita ini masukkan masukkan data gitu. Nah, di sini kita tahu button tambah, terus setelah itu di bawah form ini kita akan memberikan sebuah list tadi, list rendering yang kita bahas ini kan, yang dimana kita membuat ketika inputan itu telah masuk, terus kita list. Misalnya kalau sesuatu tuh dalam list ada 1, 2, 3, di sini kita akan membuat di mana inputan ini memiliki struktur yang pas seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita bikin pertama tuh yang kalau di pemrograman web itu menggunakan perintah UL dimana untuk menampilkan sebuah list seperti ini. Setelah list yaitu UL atau under list, selanjutnya kita deklarasikan sebuah LI untuk menulisnya. List LI, LI. Nah, ini sudah kita list. Terus sebelum kita apa-apain isi di dalamnya, saya ingin melakukan pengulangan di dalam LI ini supaya listnya terus berlanjut dengan menggunakan fungsi dari pivot tersebut dengan yaitu ialah conditional rendering. Pivot salah or sama dengan to do and to do's. Nah, sini to do and to do's. Setelah itu, sini saya ingin menambahkan saya ingin juga menampilkan si npm-nya. Jadi saya tidak hanya menampilkan namanya saja, tapi juga menampilkan namanya di mana ini sudah ada rekomendasinya. Oke, to do and to do's, tapi di sini kita kasih jarak ya titik 2 to do's and to do's. Terus untuk buttonnya ketika diklik ada sebuah button yang dimana itu untuk menghapus si data yang telah kita hapus ataupun kita tambah ke dalam program kita. Nah, di sini menggunakan fungsi remove to do yang telah kita buat tadi. Nah, seperti itu. Sekarang, nah ini juga ada new to do untuk data yang baru kita masukkan. Nah, seperti ini. Di sini bisa tapi tunggu sebentar ada error. Nah, di sini errornya kita harus kasih titik 2 to do and to do-nya. Nah, ya seperti ini. Ini kan sudah selesai untuk programnya. Tapi apakah ini berjalan? Kita lihat saja Ctrl S terlebih dahulu. Terus kita panggil view-nya, kita import terlebih dahulu. Yang ini saya tutup dan saya tutup. Ini saja saya hapus yang kemarin supaya kelihatan. Jadi saya hapus, saya tutup saja. Menggunakan ini. Nah, terus kita mulai ke sini. Di sini kita import namanya list. Nah ini udah ada rekomendasi import list dari from komponen list view. Terus kita panggil di sini.
Ini sudah ada ini list. Oke, kita Ctrl S. Setelah itu seperti biasa kita terminal, kita jalankan, kita run, kita lihat programnya apakah berhasil atau tidak. Seperti biasa npm run get enter. Kita lihat, oh di sini error. Oh, karena kita belum masuk ke dalam direktorinya, cd test view. Nah, udah masuk ke dalam directory, coba kita jalankan lagi, npm run dev. Nah, udah keluar nih. Untuk localhostnya kita kontrol klik dan kita lihat di sini. Nah, udah ada nih program yang kita jalankan sudah ada di browser saya yang kita mulai. Tapi di sini apakah bisa masuk datanya? Contoh saya masuk data ANI, apakah bisa ditambah? Nah, bisa ternyata. Nah, apakah saat kita hapus ini data bisa terhapus? Ini kita akan mencobanya. Data ini kita hapus. Nah, data si dia kita hapus seperti itu. Setelah itu kita ingin masukkan data Jaki, kita tambah lagi. Nah, terpuslah data si Jaki. Nah, ini merupakan ada ini titik-titik seperti ini merupakan list rendering yang kita gunakan menggunakan V4 tadi. Di sini, di sini. Nah, kita menggunakan V4 pada LI dengan adanya menggunakan UL di luar. Coba seandainya kita buat UL ini kita ganti menjadi OL. Kita bereksperimen saja untuk program ini. Ctrl S, kita lihat di program apa yang terjadi, maka akan menjadi bernilai menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang computed properties. Sintak yang akan kita gunakan yaitu import computed, kita mengimport computed from view. Yang dimana computed properties ini adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mendefinisikan properti yang bergantung pada data dan dihitung secara otomatis saat data yang bergantung padanya berubah. Nah, di sini program yang akan kita buat seperti tadi juga, seperti di list rendering, yang dimana pada program nanti kita bisa merubahnya dengan ketika kita berikan checkbox, yaitu ketika kita klik, maka itu akan di strip oleh program. Data yang kita telah kita checkbox akan di strip, ataupun kita berikan, kita matikan checkboxnya, maka akan hilang stripnya. Langsung saja kita ke dalam program supaya kita bisa melihat bagaimana sih pengaplikasian dari computed properties ini. Langsung saja ke Visual Studio Code. Nah, di sini pertama seperti biasa kita membuat file computed.view. Nah, setelah file ini dibuat, kita copy saja dari sini semuanya, Ctrl A, pakai di sini supaya lebih mempersingkat. Nah, di sini seperti ini. Namun, di bagian ini kita tambahkan ataupun kita berikan, kita import library komputernya. Nah, ini komputer, terus di bagian sini kita deklarasikan sebuah variabel baru yang dimana variabel itu ialah height ya, height height computed completed, maksudnya yang dimana isi dari variabel dari height completed ini ialah false, dan ini merupakan variabel relatif bisa berubah-ubah untuk nilai atau value-nya. Nah, untuk ini tetap, cuma di bagian ini saya ingin memberikan sebuah eh, apa namanya, atribut array baru, yaitu saya ingin coba don't, atau kita rubah menjadi
completed, boleh completed, oh yang ataupun gini, keterangan deh, biar keterangan, keterangan, keterangan. Nah, untuk nilainya bisa kita isi dengan itu contohnya. Terus untuk siswa juga kita kasih, ya kita kopikan saja, Ctrl C, isinya tutorial, contoh, terang siswa kita kasih ini, Ctrl V, cari ini dulu, Ctrl V, Ctrl V, bingung. Nah, sudah seperti ini kita kasih dulu ini contohnya kita kasih false. Ini kita kasih ini false. Ini juga false. Nah, seperti ini. Setelah arraynya kita kasih atribut baru selanjutnya kita akan mendeklarasikan sebuah function baru, di mana function ini berfungsi untuk memfilter nantinya atau cons namanya filters, filter todos, itu filter todos sama dengan komputer, di mana kita akan mengembalikan nilai head computed ini, variable head computed value. Nah, di sini yang akan kita rombak terlebih dahulu value sempat terus dibalik ini ini seperti apa, tulis dulu tuduh keterangan. Oke, di mana tulisnya value. Oke, sebenarnya ini sudah clear. Sesuai yang seperti yang kita inginkan, di mana kita akan mengembalikan yang complete value dan kita akan memfilter si tudus nilai dari tudus dan kita filter, kita kembalikan ke parameter tudus dan akan mengembalikan nilai ataupun membalikkan nilai dari tuduh keterangan, yang dimana ketika keterangan itu false akan dikembalikan menjadi true ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu kita cek ini kan nanti akan berjalan, ya kita ada di to-do menggunakan function ini juga menggunakan function remove to-do. Sepertinya di sini aman. Nah, di bagian template-nya nanti akan ada sedikit perubahan, di mana untuk form masih aman, ini kita tambah data, di bagian ini kita bikin UL lagi. Nanti kita untuk eksperimennya kita bikin UL RI. Nah, di bagian sini kita hapus. Terlebih dahulu kita ganti, kita akan menambah sebuah inputan checkbox, yang dimana inputan ini berfungsi untuk menciklis istilahnya. Kita kasih input checkbox, yang dimana tagnya checkbox seperti ini. Terus kita akan menggunakan view model untuk mengikat sebuah to-do-nya. View model to-do keterangan, kita to-do keterangan ini kita tidak menggunakan lagi. Nah, seperti ini kita telah mengikat to-do keterangan menggunakan view model. Terus kita akan menggunakan span. Di span ini kita akan mengikat kelasnya siapa yang akan kita berikan, yaitu si keterangan dua. Setelah itu kata tujuh keterangan dari tujuh keterangan. Seperti itu keterangan, kita mengambil keterangan dari tujuh si ini.
si variabel to do dari keterangan seperti itu. Selanjutnya, kita akan menampilkan to do keterangannya itu di bagian sini seperti biasa menggunakan mass test. To do kita akan menampilkan nilai dari itu yaitu teks. Nah, itu dia. To do teks. Selanjutnya, untuk ketika diklik demo, nah, ada bagian yang akan kita tambah lagi yaitu style supaya atau gini, untuk stylenya nanti kita akan tambah. Kita coba lihat terlebih dahulu. Ctrl S, kita lihat di bagian sebelum ini kita masuk ke history dulu, kita import. Nah, oke, kita import komputer media. So ini udah ada, ini kita matikan saja biar tidak mengganggu. Ini kita bikin komputer seperti ini. Ctrl S, kita lihat ada program, kita lanjutkan. Nah, ini udah ada nih untuk nilai-nilainya, tapi masih berbalik soalnya. Ini jadi malah jadinya sifat yang bisa ditentukan bagian ini. Oke, kita coba perbaiki terlebih dahulu sebentar. Sepertinya ada yang salah. Sebentar. Nah, ini telah diperbaiki dan dimana tadi kita mengimport ref supaya variabel menjadi reaktif, terus kita memanggil fungsi komputer yang digunakan untuk membuat eh, ketika sebuah objek itu menjadi, kita akan membuat dia bisa bereaksi. Kita contohnya saat di program ini ketika kita tulis inbox cek inboxnya, maka strip ataupun garis itu akan muncul nantinya. Terus nanti di sini juga saya telah mendeklarasikan variabel metode. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan, ini sudah diperbaiki. Kita langsung saja ke dalam programnya. Nah, yang dimana program ini telah berjalan, bisa dilihat pada di sini keterangannya true. Ketika di true, ketika keterangannya terbalik, maka akan di strip, maka akan menjadi benar. Nah, ketika dihilang checkbooknya, maka akan stripnya akan dihilangkan. Ketika di checkbooknya akan ada penambahan strip lagi. Terus seandainya kita hapus, ini kita rubah dari bahasa Indonesia saja. Ini tunjukkan, tampilkan, sudah tampilkan, disambungkan, sambungkan. Nah, ini bagian tampilkan, ini bagian sembunyikan. Di sini kita lihat ketika si kita tambah satu data lagi, Andi tambah. Nah, di sini ada Andi. Kita akan menceklis si Andi di checklognya, maka kita akan melihat yang belum. Seperti Agus, Dewi, dan Dian belum. Nah, dan si Budi, si Susi sudah, dan si Andi sudah terchecklist di checklognya. Itu menandakan komputer properties kita telah berjalan, yang dimana kita bisa memfilter dari si Agus, Dewi, Dian, dan juga si Budi, Susi, dan si Andi telah terfilter menggunakan komputer properties tersebut. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses di mana singkat dari workshop ini. Crop view. Kita mengimport sintak watch dari view.js kita. Namun di sini terkadang kita mungkin perlu melakukan efek sampling secara reaktif saat kita menjalankan sebuah codingan ya. Misalnya mencatat angka ke konsol saat angka tersebut berubah seperti itu. Watch dapat langsung memantau ref dan panggil balik akan dijalankan setiap kali nilai berubah. Watch dapat juga memantau tipe sumber data lainnya.
Seperti itu. Next, nah di sini merupakan sebuah program yang akan kita laksanakan di mana kita mengimport tanpa internet dan kita mengimport tentang konsep dari CS kita. Dan kita memulai dari tujuh IT minimal variabel reaktif dari satu dan kita akan menggunakan fungsi asinkronus yang berfungsi untuk mengambil data dari API. Langsung saja kita langsung ke codingnya. Nah, seperti biasa di sini kita buat sebuah file baru yang judulnya itu adalah hmm, kita belajar tentang what.view. Nah, seperti ini kita telah membuat variabel baru yang bernama variabel file baru yaitu watch.view. Selanjutnya yang pertama kita lepas scriptnya dibuka yang dimana isi dari script ialah setup dan ini kita simpan dulu. Selanjutnya itu ada template terus di dalam template nanti kita akan isi dengan program yang akan kita jalankan di web server kita. Nah, step pertama yang kita harus lakukan ini sudah ada rekomendasi dari uh, VS Code-nya yang dimana kita harus mengimport ini betul saya akan import ref library ref dan library watch dari from Vue.js kita untuk menggunakan si watch ini. Nah, setelah kita mengimport uh, si ref dan si watch, kita akan membuat sebuah variabel yang dimana variabel ini dimulai dari angka 1. Variabel contohnya itu turun di mana ada ini mulai dari 1 kan. Turun ID-nya dimulai dari 1. Ref, ref dimulai dari 1 yang saya inginkan. Nah, selanjutnya itu kita juga mendeklarasikan variabel di mana judul data, judul data sama dengan ref. Nah, untuk nilainya kita isi dengan null. Nanti akan dimuat baru akan masuk ke dalam data ini ketika data yang kita masukkan itu dimuat di uh, di asynchronous fungsi asynchronous tersebut. Nah, selanjutnya baru kita membuat fungsi asynchronous dengan async function misal. Nah, seperti ini ya fetch data seperti ini. Nah, ini juga nah seperti ini yang dimana nanti fungsi sinkronus ini yang telah saya sebutkan tadi fungsi untuk mengambil data dari API yaitu API dari mana ya dari nanti dari URL yang akan kita gunakan nanti. Terus selanjutnya kita mendefinisikan bahwa untuk data value sama dengan weight. Nah, di sini juga kita mengenal fungsi weight face weight ini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data API dari menggunakan fungsi webfetch di mana uh, data itu value-nya berasal dari sini https://johnson/folder.typecode.com. Nah, selanjutnya itu kita langsung akan mengambil sebuah kita akan duduk ID.file seperti ini. Nah, di sini ini. Nah, seperti ini. Terus untuk ini kita tidak ini juga ini ya seperti ini.
Terus kita menggunakan ini seharusnya kita menggunakan titik kutip tapi menggunakan ini dan ini. Nah, seperti ini yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan terus kita tutup menggunakan ini. Oke, nah selanjutnya itu kita akan memanggil lagi dulu datanya value dan kita panggil lagi await response dot chance. Nah ini. Jadi ketika data dari API kita panggil, maka akan dibuat dan dikirim ke REST Johnson baru kita gunakan lagi. Di sini ada, nah seperti ini. Nah selanjutnya baru kita panggil lagi fungsi asinkronusnya yaitu base data. Nah seperti ini. Ya seperti ini. Nah setelah itu baru kita panggil si watch-nya yang dimana berisikan to-do ID dan fetch data. Ini dia to-do ID-nya dari satu dan fetch data berasal dari fungsi asinkronus yang kita panggil datanya dari API berdasarkan halaman website ini. Dan akan kita tampilkan menggunakan si watch ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bermain di bagian template-nya. Di mana template seperti biasa kita menggunakan kadang kita menggunakan paragraf ataupun H1 itu boleh, tapi kita menggunakan paragraf supaya lebih bisa nampak ataupun lebih terlihat standarisasinya sudah ada. Kita bikin Google ID atau bebas deh kalau mau bikin apa ada. Contohnya nomor. Terus di sana kita pakai variabel reaktif untuk memanggil to-do ID-nya yaitu to-do ID seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin semua button yang dimana ketika button ini diklik dengan sintaks klik, klik, ketika diklik maka to-do 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 data atau to-do ID akan akan ditambah datanya dengan increment seperti itu. Selanjutnya, untuk itu kita akan mendisablekan sebuah value dari to-do data ini dengan disable sama dengan di sini ini ditutup. Nah, di sini kita akan mendisablekan si to-do data dan di sini kita notekan supaya nilainya berubah ketika disable. Ini ada error. Nah, terus nah selanjutnya kita di sini kita apa ini untuk tombol itu apa? Kita bikin saja dia ini jadi selanjutnya 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 data selanjutnya teman-teman kita selanjutnya untuk buttonnya. Nah seperti ini. Seperti itu. Setelah itu kita akan mendeklarasikan lagi sebuah di sini yang kelima dalam P ini ada sebuah perulangan yang akan kita gunakan. Namun di view kita menggunakan yang namanya conditional rendering yang dimana kita menggunakan if sama dengan sini kita akan melihat ketika
eh, not to do data, ketika value dari not to do data itu apa misalnya yang ingin, oh maka akan ada sebuah loading dari siklus ini, maka akan timbullah di ketika eh, not to do data ini benar seperti itu, terpenuhi kondisi. Selanjutnya itu ada kita bikin sebuah array ini. Di sini kita kasih juga sebuah kondisi yang dimana menggunakan else. Seperti ini, kita lihat, kita hanya ingin mengambil sebuah variabel dari to-do data jika kondisinya tidak terpenuhi seperti itu. Nah, di sini kita telah selesai. Mulai dari awal kita import si watch untuk menggunakan fungsi dari Vue.js ini, watch. Nah, terus selanjutnya kita mendeklarasikan variabel mulai dari ID-nya 1, terus to data yang masih kosong, tapi akan diisi dengan menggunakan ini fungsi function asynchronous. Terus selanjutnya kita menggunakan fetch data memanggilkan function ini untuk mengambil data dari URL ini. Terus itu template seperti ini, lanjut kita Ctrl S. Setelah ini di Ctrl S, seperti biasa kita di fp.view. Sini kita tutup terlebih dahulu supaya kelihatan perubahannya. Setelah ini ditutup, kita bikin import baru, import import ini dia sudah ada. Terus di sini baru kita mengisipkan image seperti ini, Ctrl S. Oke, selanjutnya baru kita terlihat di sini kita cek dulu di tes kita masuk ke dalam folder ini masih di luar atau direktorinya tes view, kita sudah masuk, baru npm dan dev ini jagokan. Nah, ini kalau sudah dapat, kita klik ke servernya. Nah, di sini data sudah terinput di mana objek response. Kita lihat dulu sepertinya ketika data yang diklik akan menjadi 2, data diklik akan menjadi 3. Namun saya mau datanya seharusnya ini berubah karena dari URL kanan. Kita akan lihat apa yang menjadi masalahnya. Kita lihat tadi watch-nya cetak report bisa jadi semua function fetch data. Oke, kita data value. Oh, ternyata ada satu yang harus kita lakukan. Kita belum memanggil masih to do data ketika dia masih nol. Nah, seperti ini. Ini yang harus kita panggil. Nah, to do data nol, password face. Oke, oke. Terus itu kita templatenya coba kita lihat dulu. Tes di web server. Masih seperti ini, coba kita klik. Loading. Nah, udah mulai berjalan tuh. Kita klik lagi. Nah, ada loadingnya. Nah, tunggu sejenak. Nah, itu tadi fungsi watch. Kita tadi klik lagi, loading lagi. Nah, ada lagi objek respon. Karena kita belum menjelaskan harus akan ditampilkan. Atau mungkin kita akan ngecek dulu terlebih apakah ada kesalahan lagi. Menurut Raffles, HTTP JSON smaller tulis ini mana ID-nya kita bikin oke itu data value address change
fetch data, maksudnya itu fetch data, oke. Baru nomor, di sini nomor tujuh dari tujuh ID. Ketika button diklik akan menjalankan tujuh ID plus akan terus bertambah jadi increment, terus kita bisa lihat sini ketika di disable tujuh data, maka akan fetch tujuh data selanjutnya yang akan kita selanjutnya. Terus ada conditional living, jadi ketika datanya tujuh data ke tujuh data, akan ada loading. Terus kita ada sini file as tujuh data, seharusnya ini sudah cuma kita cek. Dan mulai dari data selanjutnya, terus data selanjutnya, terus ada loading lagi, ada tiga, terus ada empat, ada loading lagi, terus ada enam, nah, enam, itu lagi, ada tujuh, dan seterusnya seperti itu menggunakan using watch. Well, selanjutnya kita akan membahas tentang template wrap dan lifecycle hook, yang dimana sejauh ini Vue telah menangani semua pembaruan DOM untuk kita berkaitan reaktivitas dan begini kreatif. Namun pasti akan ada kasus di mana kita perlu bekerja secara manual dengan DOM, yang dimana kita dapat mengubah sebuah variabel kita ketika setelah dipasang dengan komponen. Kita dapat meminta referensi template, yaitu referensi ke suatu elemen dalam template menggunakan atribut khusus ref untuk menjalankan kode setelah pemesanan kita dapat kontak. Nah, seperti itu. Dan ini sebuah kodenya. Jika kita ingin memilih program, biasa kita import, ada sini import one mounted dari Vue.js kita deklarasikan plref, terus kita isi dengan nol, karena dimana seharusnya kita akan yang akan ditampilkan oleh sistem itu ialah hello terlebih dahulu. Setelah kita pasang dengan mounted, ini merupakan sistem atau struktur dari sindrom, maka akan diisilah value tersebut dengan mounted. Kita langsung ke codingannya dan pertama supaya lebih jelas. Seperti biasa di sini kita akan membuat sebuah file baru yang namanya itu live template ya, template 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 itu view seperti ini. Nah, yang pertama itu kita akan mendeklarasikan seperti biasa kita script, panggil scriptnya, dan jangan lupa untuk setup. Terus seterusnya kita import, import apa yang kita import, sampai di JS kita. Nah, setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel, yang dimana variabel ini saya akan kasih nama kata gitu. Dan kita terus di sana ada rel. Saya ingin pertama ini akan saya isi dengan no terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Next, lanjut kita selesai bermain script. Sini saya akan menguji ya untuk awal studi tersebut. Misalnya kita akan menampilkan sebuah ref ini. Ref itu merupakan dari kata ini, variabel kata, yaitu yang akan saya tampilkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ini yang akan saya tampilkan. Nah, tentu yang akan tampil ialah Assalamualaikum. Contoh coba kita update ke view. Kita bisa dulu.
Di sini kita panggil, yang dimana kita panggilnya adalah import si template from component slash template.view. Ini kita panggil si template-nya. Dan oh ternyata untuk ini bahaya nih untuk namanya. Kita rubah saja dan template file. Dan wah menjadi live dan si T-Cycle. Nah, T-Cycle ini kita yes. Nah, ini sudah berubah untuk T-Cycle-nya pengaruh ini adalah untuk watch maaf untuk sini kita rubah menjadi T-Cycle. T T ini dia. Slash ini. Nah, semoga teman-teman kita lihat perubahan kemudiannya. Nah, maka akan yang di printnya ataupun yang akan ditampilkannya ialah Assalamualaikum. Nah, berbeda saat ada kasus di mana kita harus menggunakan sidok ini. Yang dimana bisa ya kita akan si Assalamualaikum dengan menggunakan fungsi one more. Ini seharusnya nggak pakai watch. Soalnya kita menggunakan fungsi on more. Yang dimana pertama kita panggil library-nya ini mounted. Nah, kita ingin juga mounted dari from Vue.js kita. Setelah itu ini kita biarkan saja ini 0. Terus kita tambahkan satu fungsi untuk si onMounted kita menggunakannya function, kita menggunakan function biasa aja dengan onMounted ini. Terus di dalamnya ada program yang dimana ada kata dan value-nya kita akan deklarasi seperti ini. Terus di dalam value ini kita akan tambah text content. Nah, seperti ini kata berupa kata terus value-nya text content. Nah, baru di dalamnya kita akan taruh sebuah kalimat ataupun kalimat string. Waalaikumsalam, boleh. Nah, jadi setelah kita mendeklarasikan sebuah function dari fungsi unbounded, selanjutnya kita langsung mencoba mungkinnya seharusnya Waalaikumsalam setelah bisa digunakan seharusnya atau kita harus menggunakan fungsi row. Nah, di sini tampaknya error. Kita lihat dulu function. Oh, seharusnya tidak menggunakan function sambil kita nggak menggunakan function. Terus ini error. Coba kita pakai yang pertama saja. One, ini sebelumnya terus di dalam baru ada programnya. Nah, kaca value di mana dot text content waalaikumsalam seperti ini. Nah, coba kita lihat Ctrl S apakah ada. Nah, maka akan ditimpa, bisa dikatakan ditimpa oleh si unmounted ini. Karena saat suatu ketika kita menggunakan ada suatu kasus, kita harus menggunakan default, jadi kita harus menggunakan fungsi unmounted ini. Sesuai dengan penjelasan tadi, seperti ini.
Nah, kemarin untuk berkreativitas dan rendering deklaratif, namun pasti akan ada kasus di mana kita perlu bekerja secara manual dengan DOM. Nah, saat kita menemukan kasus seperti ada DOM, kita dapat menggunakan template ref dan saat itu kita juga menggunakan recycle hook tadi dengan menggunakan seperti ini. Kita menggunakan mounted sebuah eh, fungsi library wall mounted tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita membuat file baik itu dari list, computer target list, watch, dan ada template dan cycle out. Selanjutnya itu kita akan push ataupun mengupload hal ini di GitHub kita melalui Git. Nah, di sini saya menggunakan VS Code saja biar lebih simpel dan mudah. Di bagian source control sini dan juga saya sudah apa, mengkonekkan VS Code saya ke dalam Git dan juga GitHub saya. Jadi tinggal di commit saya di sini. Seperti contohnya di sini kita input dulu pesan yang ingin kita masukkan. Di sini update update commit gitu. Jadi mungkin yang pertama kemarin di sini kita update commit, nyatukan commit saja, set commit. Nah di sini akan ada apakah mau akan mengganti itu tekan yes saja, yes. Pertemuan selesai. Nah ini sedang commit, update commitnya. Sini kita disuruh untuk sinkron change. Nah di sini kita sinkronkan saja dengan klik ini. Dia akan melakukan action pull dan push menuju domain. Oke, kita aktifkan saja. Tunggu sebentar. Kita tunggu, kita tunggu. Nah, di sini ada sebuah notice atau notification. Coba sekarang kita lihat. Di sini pun juga tidak ada yang harus dibalik lagi. Posisinya pun sudah out. Coba kita cek di dalam GitHub kita. Kemudian kita buka GitHub, kita GitHub di sini. Kalau GitHub kita apakah sudah masuk? Kita kirimnya di sini tadi. Coba kita cek. Ini dia. Sudah terupdate ternyata. Ini tadi yang kita bikin update commit di bagian source. Terus kita lihat nah, di sini sudah diupdate. Ternyata untuk bagian komponennya apa saja yang diupdate. Nah, sudah terlihat watch apa yang telah diupdate. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.